Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 58. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, ada 4 baris kursi di rumput subur di tengah Taman Yishan. Meja penuh dengan anggur dan makanan lezat. Ada 3 kursi kosong di baris pertama. Ada 4 kursi kosong di baris kedua. Baris ketiga memiliki total 100 kursi, di mana 99 kursi ditempati oleh 99 Raja Dewa. Di belakang 99 Raja Dewa, ada hampir 1 prajurit dewa berbaju besi. Alasan mengapa hampir alami adalah bahwa Mu Feng adalah Raja Dewa. Di belakangnya ada 2 gadis cantik, Mo Wanxing dan Suan Yuanru. Satu-satunya kursi kosong jelas kursi Raja Baicheng. Di baris keempat, ada ratusan pemilik bangsawan, dengan 1 atau 2 anak berdiri di belakang mereka. Kakek, memang benar Raja Dewa Baicheng belum datang. Mu Wanxing berbisik di belakang Raja Dewa Mu Feng. Kinger tidak bisa bicara omong kosong. Raja Dewa Mu Feng melihat ke belakang dan berkata dengan tidak senang, singkirkan sifat nakalmu untuk kakek. Mu Wanxing memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata. Raja para dewa tertawa satu demi satu, tetapi mereka tahu bahwa Raja Dewa Mu Feng terkenal karena mencintai cucu perempuan Mu Wanxing. Maaf, Raja Dewa sedikit terlambat. Aku akan membuatmu tertawa. Dengan suara tua, orang-orang melihat bahwa Raja Dewa Baicheng datang melalui hutan dengan seorang pemuda berbaju besi perak. Meskipun Raja Dewa mengetahui bahwa Raja Dewa Baicheng tidak digunakan kembali oleh Ling Xia Tianzun, masih ada beberapa Raja Dewa yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Raja Dewa Baicheng. Namun, hanya ada sedikit, hanya Raja Dewa Wusong dan Raja Dewa Silang. Tidak masalah, waktunya belum tiba. Raja Wusong dan Raja Silang tersenyum dan bangkit untuk memeluk tinju. Selain Raja Dewa Mu Feng, Raja Dewa Baicheng mengangguk dan menatap Tan Yun. Raja-raja dewa lainnya tidak hanya mengabaikan Raja Dewa Baicheng, tetapi juga mengejek dengan suara rendah. Lihat, apakah kamu melihat? Diperkirakan tidak ada seorang pun di pasukan keluarga Bai. Baicheng hanya membawa prajurit sihir bintang 3. Hehe, ya, menarik, sedikit menarik. Petik 2. Mendengarkan suara sarkastik Raja Dewa Baicheng tersenyum dan melihat ke belakang dan berkata, Yuner, ayo pergi. Ya, Tan Yun mengambil langkah, mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa matanya tertuju padanya. Ketika Tan Yun mendongak, dia tiba-tiba melebarkan matanya, yang menunjukkan warna bersemangat. Tetapi dia menemukan bahwa Suan Yuanru, mengenakan baju besi putih, sedang melihat dirinya di belakang Raja Dewa Mu Feng. Tan Yun berkata dengan gembira, Rower, kenapa aku begitu bodoh? Seharusnya aku menduga bahwa prajurit bintang 4 yang dibawa oleh Raja Mu Feng adalah kamu. Selain kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini. Dengan kekuatan untuk menantang lompatan seperti itu, seseorang bisa menjadi orang pertama di tentara keluargamu. Rower, aku sangat merindukanmu. Suan Yuanru melihat ekspresi bersemangat Tan Yun seperti anak kecil. Dia tersenyum dan berkata, sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu selama ini? Baik, Tan Yun menatap Suan Yuanru dengan penuh kasih, bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Suan Yuanru mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Tan Yun, sejauh yang saya tahu, ada banyak dewa di sini. Mereka mengadakan festival dengan Raja Dewa Baicheng. Saya khawatir dewa mereka ingin membunuh Anda dalam permainan. Anda harus berhati-hati. Juga, dalam permainan, jangan keluarkan pedang perang pembunuh Hongmeng Anda, formasi pedang Hongmeng Tu, dan jangan tunjukkan nyala es Hongmeng, nyala api Hongmeng, dan murid surgawi Hongmeng, jika tidak, Anda akan mati. Mendengarkan kekhawatiran Suan Yuanru, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan merasa sangat hangat. Yah, aku mengerti. Ruer, jangan panggil aku Tan Yun, ingatlah untuk memanggilku Jing Yun. Yah,
Aku menulisnya. Mu Wanxing menjulurkan kepalanya, menatap Xuan Yuanrou dan menatap Tan Yun. Ada sentuhan kelembutan di matanya. Dia melebarkan matanya yang indah, menjulurkan jari giok kian-kian dan menunjuk ke Tan Yun. Saudari Xuan Yuan, pria tak berperasaan yang kamu katakan tidak mungkin Jing Yun. Xuan Yuan lembut mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak berbicara, jelas dia mengakuinya. Aku, Mu Wan, dengan semangat yang jernih, memasukkan pinggang seorang pria kecil dan menatap Tan Yun. Jing Yun, pria yang sangat dicintai kakakku Xuan Yuan, jadi itu kamu. Kamu bilang, kenapa kamu lari dari pernikahan? Begitu komentar ini keluar, Xuan Yuanru segera mewarnai pipinya dengan awan kemerahan dan menyeret Mu Wanxing. Kakak, berhenti bicara. Begitu banyak orang yang menonton. Oh, itu kecerobohanku. Mu Wanxing tersenyum canggung, dan segera mengepalkan tinju ke arah Tan Yun. Jing Yun, setelah upacara ulang tahun selesai, mari kita lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Tan Yun meninggalkan sudut mulutnya tak bisa berkata-kata. Oke, bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit? Raja Dewa Mu Feng memelototi Mu Wanxing dan menatap Tan Yun dengan ramah. Saat ini, 5 orang sedang menatap Tan Yun. Mereka tidak sabar untuk menelan Tan Yun. 2 di antaranya adalah Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan di belakang keluarga Gongsun. 2 lainnya adalah Ma Boshan, Ma Lin dan putranya. Orang kelima adalah Yuan Su, putra tertua di belakang Raja Yuan. Saat ini, Mu Wanxing terus menghantui pikiran Yuan Su. Kalimat, kenapa kamu lari dari pernikahan di tahun-tahun itu, tiba-tiba mendistorsi fitur wajahnya yang tampan. Dia tahu mengapa Xuan Yuanru menolak dirinya sendiri. Ternyata Jing Yun adalah tunangan Xuan Yuanru. Dalam hati Tan Yun, dia adalah tunangan Xuan Yuanru. Ketika Tan Yun melirik kelima orang itu, Raja Dewa Baicheng memberitahu Tan Yun identitas mereka. Apa yang membingungkan Tan Yun adalah mengapa Yuan Su membenci dirinya sendiri. Tepat ketika Tan Yun bingung, suara mengancam Yuan Su muncul di benaknya. Jing Yun, tidak peduli apa hubunganmu dengan Xuan Yuanrou, kamu akan mengingatnya hari ini. Xuan Yuanru adalah wanita yang aku suka. Kamu menjauh dariku mulai sekarang, kalau tidak. Tanpa menunggu kata-kata Su Yuan, hati Tan Yun membengkak karena marah dan berteriak, jika tidak, sialan. Hampir sama baiknya dengan menjauh dariku. Yuan Su, aku juga memberimu kata untuk menjauh dari Ruer. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku melakukan apa yang aku katakan. Setelah mendengar ini, Yuan Su tersipu karena marah dan berkata, bagus, bagus. Kamu adalah orang pertama yang memiliki keberanian untuk tidak menghormatiku. Jangan temui aku dalam permainan, jika tidak, aku ingin kamu mati. Bodoh. Setelah suara Tan Yun, dia mengabaikan Yuan Su. Pada saat ini, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi, tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Mu Feng, salah satu dari 10 Raja Dewa, dia bangkit dan tersenyum dan berjalan menuju Dewa Raja Baicheng, mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Baicheng, selama bertahun-tahun. Tidak, bagaimana kabarmu? Raja Dewa Baicheng tercengang. Dia dan Raja Dewa Mu Feng tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa sekarang tiba-tiba menjadi ramah? Tidak hanya Raja Dewa Baicheng yang tercengang, tetapi juga pemilik keluarga bangsawan dan Raja Dewa lainnya tampak terkejut. Namun, selanjutnya, Raja Dewa Baicheng akhirnya tahu mengapa Raja Dewa Mu Feng begitu sopan pada dirinya sendiri. Itu karena Tan Yun. Baicheng berkata, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Mu Feng. Raja Mu Feng tersenyum, melewati Raja Baicheng, berhenti di depan Tan Yun dan tersenyum ramah. Yuner, aku sangat senang melihatmu di sini. Bagaimana, apakah kamu pernah diganggu di pasukan keluarga Bai? Jika kamu diganggu, beritahu orang tua ini dan aku akan melampiaskan amarahmu. Juga, jika kamu tidak puas berkeliaran di luar, kamu harus pulang kapan saja. Istana Dewa Mu Fengku akan selalu menjadi rumahmu. Di kota Qingyangfang, Tan Yun menggunakan rumput suci pengumpul jiwa untuk menyembuhkan jiwa Dewa Raja Mu Feng yang belum sembuh. Pada saat itu, Raja Dewa Mu Feng menjelaskan bahwa Tan Yun adalah dermawannya. Istana Mu Feng adalah rumah Tan Yun.
Pada saat ini, begitu Raja Dewa Mu Feng mengatakan ini, mata musuh Tan Yun berubah ketika mereka melihat Tan Yun. Saya tidak menyangka latar belakang Tan Yun begitu besar. Namun, mereka tidak menyerah membunuh Tan Yun karena latar belakangnya. Raja Dewa dan bangsawan lainnya juga diam-diam berpikir, siapa Tan Yun dari Raja Dewa Mu Feng? Juga, mengapa Tan Yun pergi ke tentara keluarga Bai bukannya tentara keluargamu? Ketika orang banyak berpikir, Suan Yuanru tidak bisa memahaminya. Dia menatap Mu Wanxing di sampingnya. Kakak, apa hubungan antara Jing Yun dan Raja Dewa Mu Feng? Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka juga melihat ke arah Mu Wanxing. Mu Wanxing tertawa dan berkata, saudari Suan Yuan, di mana Jing Yun, adalah dermawan kakekku yang hebat. Kakekku memperlakukannya dengan sangat baik, dan aku iri padanya betapa baiknya itu. Kamu tidak tahu, saya ingin orang-orang kakek perahu dewa yang terbaik, tetapi kakek selalu menolak untuk memberikannya kepada saya, tetapi dia memberikannya kepada Jing Yun. Pada saat ini, setelah Dewa Raja Bai Cheng melambat, dia melihat kembali ke arah Tan Yun, Yuner, ternyata kamu dan saudaramu Feng sudah saling kenal sejak lama. Iya, Tan Yun mengangguk, melangkah maju, membungkuk kepada Raja Mu Feng dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Generasi muda baik-baik saja di pasukan keluarga Bai. Komandan memperlakukan generasi muda seperti miliknya. Mendengar pidato itu, Raja Mu Feng tersenyum dan berkata, saya merasa lega dengan orang tua itu. Kemudian, Raja Mu Feng memandang Raja Bai Cheng dan berkata sambil tersenyum, Yuner adalah orang yang dihargai oleh saudaranya. Saudara Bai Cheng seharusnya tidak membiarkan dia dianiaya dalam pasukan keluarga Bai Anda. Kalau tidak, saudara ini akan memalingkan wajahnya. Bai Cheng tersenyum dan berkata, seperti saudaramu, saya sangat menghargai Yuner. Secara alami, saya tidak akan membiarkan dia dianiaya. Raja Mu Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak terkejut dan berkata, saudara Bai Cheng, Yuner mengikutimu ke Hong Meng Senfu kali ini. Apakah dia tampil baik di pasukan keluarga Bai? Hehehe, ketika Raja Bai Cheng memikirkan pencapaian Tan Yun dalam pertempuran dewa, dia tidak bisa menutup mulutnya. Ini lebih dari bagus. Yuner tak terkalahkan di pasukan keluarga Bai kami dengan kekuatan Dewa Bintang 1 lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia tidak hanya menjadi Dewa Bintang 1, tetapi juga memenangkan gelar 1 hingga Dewa Perang Bintang 9. Dia adalah orang pertama dalam pasukan 30 miliar dewa keluarga Bai kami. Mendengar pidato itu, Raja Mu Feng menatap Tan Yun, matanya melebar, dan matanya yang keruh semua terkejut. Anak baik, jika orang tua itu tahu bahwa kekuatanmu begitu memberontak, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke pasukan keluarga Bai. Katakan, siapa yang kamu janjikan untuk masuk tentara keluarga Bai? Begitu Raja Dewa Mu Feng berkata, Raja Dewa Bai Cheng juga penasaran. Tan Yun berkata dengan jujur, aku berjanji kepada Bai Su cucu Raja Dewa Bai Cheng untuk pergi ke pasukan Bai. Mendengar pidato itu, kebaikan Bai Su di hati Raja Bai Cheng berlipat ganda. Pada saat ini, para dewa dan bangsawan lain memandang Tan Yun, dan kebanyakan orang menunjukkan penghinaan di mata mereka. Di hati mereka, pasukan keluarga Bai adalah yang terlemah di antara 100 Raja Dewa. Tan Yun dapat membawa 1 hingga 9 tentara bintang. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Tan Yun memiliki kekuatan yang baik, tetapi lebih banyak alasan adalah bahwa tidak ada tentara dewa di pasukan keluarga Bai. Raja Dewa tertinggi menghina di dalam hatinya, meskipun putri tertua Raja Dewa ini hanya dewa kelas 6, tetapi juga dewa prajurit bintang 9 bawahanku. Jika dia melawan Jing Yun, diperkirakan Jing Yun tidak akan tahan untuk sesaat, dia akan kalah. Ketika para dewa dan raja sedang memikirkan satu sama lain, Raja Dewa Mu Feng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Tan Yun, Yuner, ada juga seorang jenius dalam pasukan keluargamu. Namanya Suan Yuanrou, prajurit bintang 2, mengalahkan prajurit bintang 9. Baru saja aku melihat kontak matamu. Sepertinya kalian saling kenal. Mendengar pidato itu, Tan Yun memandang Suan Yuanrou dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, yah, aku kenal dia. Dia adalah istri generasi muda yang belum melewati pintu, tetapi ada kesalahpahaman.
Sekarang kita belum berbaikan. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, pipi lembut Xuan Yuan diwarnai dengan awan kemerahan, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Ah, jadi Ruer adalah tunanganmu. Raja Dewa Mufeng melihat kembali ke Xuan Yuanru dan berkata sambil tersenyum, Ruer, apakah yang dikatakan Jing Yun benar? Xuan Yuanru menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Raja Mufeng berkata sambil tersenyum, oke, sangat bagus. Kamu tidak hanya berbakat dan cantik, tetapi juga jenius di antara para jenius. Hehehehe, Ruer, Yuner adalah pemuda yang baik. Jika ada kesalahpahaman, Anda dapat menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika Anda menikah di masa depan, lelaki tua itu, saya akan menjadi saksi Anda. Xuan Yuanru tampak malu dan diam. Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, aku akan memintamu untuk menjadi saksi ketika aku menikah di masa depan. Dan Ruer akan lega ketika dia berada di pasukan keluargamu di masa depan. Tolong jaga dia lebih banyak. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, itu wajar. Orang tua ini akan memperlakukan King Er sebaik aku akan memperlakukan Ruer. Jadi generasi muda lega. Tan Yun selesai berbicara, dan Dewa Mufeng tertawa keras. Di sisi lain, Yuan Su, di belakang Raja Yuan, memiliki wajah pucat. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Raja Mufeng, apa yang terjadi? Mari kita lihat apa yang membuatmu bahagia. Tiba-tiba, suara wanita yang agung dan indah terdengar. Ketika kata-kata ini terdengar, semua raja dewa dan pemilik keluarga bangsawan di kursi itu bangkit satu demi satu dan menjadi sangat hormat. Tapi Lingxia Tianzun bergandengan tangan dengan seorang pria muda berjubah merah. Orang-orang muda adalah Chaos Tianzun yang terkenal, Li Shen. Di belakang mereka juga diikuti oleh seorang gadis rok putih dengan bulan tertutup dan seorang anak laki-laki berjubah putih dengan pembawaan yang luar biasa. Gadis rok putih adalah putri Lingxia Tianzun, Li Xin. Anak laki-laki berjubah putih adalah putranya, Li Ximin. Di belakang sama dengan anggota keluarga adalah Si Yuan Supreme dan Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Raja Mufeng membungkuk dan berkata, bawahan saya hanya mengobrol dengan Raja Baicheng. Setelah itu, Dewa Mufeng dan Raja dan bangsawan dewa lainnya, memimpin anak-anak bangsawan dan ratusan tentara dewa, membungkuk lagi dan berkata, saya telah melihat Tuan Tianzun. Telah melihat Tuan Chaos Tianzun. Saya telah melihat Si Yuan Supreme, Sui Ying Tianzun, dan Yun He Sangshen. Tidak ada upacara. Lingxia Tianzun tampak agung, dan segera menoleh untuk menghadap Si Yuan Supreme, dan membungkuk, Tuan Supreme, tolong. Ya, Si Yuan Supreme mengangguk, dan mengambil Sui Ying Tianzun dan Yun He Sangshen, dan memimpin untuk berjalan melewati kursi baris keempat dan ketiga, dan berjalan ke baris pertama dari 3 kursi. Ketika Sui Ying Tianzun melewati Xuan Yuanru memandang Sui Ying Tianzun dan tiba-tiba menatap matanya yang indah. Tubuhnya yang halus bergetar dan secara tidak sengaja menyentuh kursi, membuat cangkir anggur di kursi jatuh ke tanah dan pecah. Lingxia Tianzun melihat gelas anggur yang pecah di tanah dan menjadi marah. Hari ini adalah upacara ulang tahun anak Tianzun kita. Kamu memecahkan gelas anggur sebelum dimulai. Sungguh tidak masuk akal. Dan apa yang kamu lihat pada Sui Ying Tianzun? Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ayo, bunuh dia untuk Ben Tianzun.